Halo semuanya, selamat datang. Pernah dengar nggak sih soal mitos-mitos kesehatan yang kayaknya udah jadi obrolan sehari-hari? Nah, di sini kita bakal bongkar semuanya. Beneran fakta atau cuma omongan turun-temurun aja? Yuk, kita cari tahu bareng-bareng. Oke, kita mulai dari yang paling sering jadi bahan perdebatan. Micin, bener nggak sih micin itu sejahat yang dibilang orang? Katanya bikin bodoh lah, bikin ini itulah. Nah, kita bakal kupas tuntas soal ini, plus beberapa mitos lain yang nggak kalah seru. Pasti sering banget denger kan, jangan minum es, nanti lemaknya beku, bikin gemuk. Kalau dipikir-pikir, logikanya kayak masuk akal ya. Yang dingin ketemu lemak, ya beku dong. Tapi emang tubuh kita sesimpel itu kerjanya. Jawabannya jelas enggak. Ini tuh mitos banget guys. Asal muasalnya itu dari analogi yang salah kaprah. Jadi, masalahnya bukan di air esnya, tapi di cara kita ngebayangin kerja sistem pencernaan kita. Nah, ini dia nih penjelasannya. Dokter Tirta ngasih analogi yang gampang banget dimengerti. Kita kan kalau nyuci piring bekas makanan berminyak pakai air dingin, lemaknya jadi gumpal kan? Nah, banyak yang mikir badan kita juga begitu. Padahal ya ampun, badan kita kan bukan piring. Di dalam lambung itu ada asam, suhunya juga stabil. Begitu air es masuk, suhunya langsung dinetralisir. Jadi nggak ada cerita lemak beku-bekuan di dalam perut. Oke, lanjut ke mitos berikutnya, yang sering bikin parno. Katanya nih, kalau tidur di lantai bisa kena paru-paru basah. Duh, serem banget ya kedengarannya, seolah-olah paru-paru kita bisa kebanjiran gitu aja. Beneran gak sih? Dan lagi-lagi, ini mitos. Tidur di lantai itu nggak bakal bikin paru-paru kamu tiba-tiba kerendam air. Risiko yang sebenarnya itu ada, tapi sama sekali beda dan jauh lebih masuk akal. Bukan soal paru-paru basah. Gini loh penjelasannya, bahaya sebenarnya dari tidur di lantai yang dingin itu hipotermia. Artinya suhu tubuh kita turun drastis. Nah, istilah paru-paru basah itu sebenarnya nama awam buat pneumonia. Itu kan infeksi. Penyebabnya ya bakteri atau virus, bukan suhu lantai. Jadi masalah utamanya itu kedinginan, bukan paru-paru kemasukan air. Oke, dari tadi kita ngomongin mitos yang ya salah, tapi mungkin nggak bahaya-bahaya banget. Nah, sekarang kita bakal bahas sesuatu yang jauh lebih serius. Ada satu kesalahpahaman yang udah umum banget di masyarakat kita, dan kalau sampai salah kaprah, akibatnya bisa fatal. Ini bener-bener informasi yang bisa nyelamatin nyawa. Pasti pernah denger kan istilah angin duduk? Sering banget dianggap cuma masuk angin parah biasa. Tapi kenyataannya, angin duduk itu adalah istilah orang awam untuk serangan jantung. Ini bahaya banget. Kalau kita nganggap ini masuk angin, penanganannya pasti salah total. Dan itu bisa fatal. Dan yang bikin ini super genting adalah waktu. Seseorang yang kena serangan jantung itu cuma punya golden period sekitar 5 menit. Cuma 5 menit. Apa yang kita lakukan dalam 5 menit itu bisa jadi penentu antara hidup dan mati. Nggak ada waktu buat coba-coba atau nebak-nebak. Tolong perhatikan baik-baik ya. Kalau ada orang pingsan karena dicurigai serangan jantung, jangan pernah dikerokin. Itu kesalahan fatal. Terus, jangan juga dikasih minum kalau orangnya nggak sadar, bisa tersedak. Yang benar cuma satu, langsung saat itu juga panggil ambulans. Itu aja. Nah, ini nyambung banget sama kesadaran diri. Resiko serangan jantung pas olahraga itu beda-beda tiap orang. Coba bayangin, ada orang yang jarang banget olahraga, kurang tidur, stres kerjaan numpuk, tiba-tiba ikut main futsal atau badminton yang intensitasnya tinggi. Resikonya itu jauh lebih besar dibanding orang yang emang rutin olahraga dan tahu batasan badannya. Jadi intinya bukan salah olahraganya, tapi siap nggak tubuh kita. Oke, setelah ngebahas yang super serius tadi, kita balik lagi yuk ke bintang utama kita hari ini, micin. Gimana ceritanya sih MSG ini bisa dapat reputasi seburuk itu? Ternyata perjalanannya panjang. Awalnya ditemukan di Jepang dari bahan alami kayak rumput laut, buat nambahin rasa gurih umami. Terus populer di restoran Chinese di Amerika, sampai akhirnya muncul deh istilah Chinese Restaurant Syndrome yang jadi awal mula semua cerita negatifnya. Sebenarnya MSG itu apa sih? Gampangnya gini, MSG itu gabungan dari natrium alias garam dan glutamat. Glutamat ini asam amino yang ada secara alami di banyak makanan loh. Tomat, keju, jamur, itu semua mengandung glutamat alami. Nah, inilah yang bikin rasa gurih atau umami yang enak itu. Dan sama aja kayak gula atau garam, MSG itu ada batas amannya, bukan sesuatu yang harus dihindari sama sekali. Buat orang dewasa dengan berat badan sekitar 66 kilo, batas hariannya itu kira-kira 2 gram. Ini bukti kalau MSG itu bukan racun. Tapi ya, sama kayak bahan lainnya, pakainya secukupnya aja. Terus mitos yang paling heboh, micin bikin bodoh. Itu datanya dari mana? Nah, ini asalnya dari satu penelitian ke tikus. Tapi, di penelitian itu tikusnya disuntik
pakai MSG dengan dosis yang super duper besar. Dosisnya itu mustahil banget bisa kita konsumsi lewat makanan sehari-hari. Jadi ya penelitian itu nggak relevan buat manusia. Ini ilustrasi dari Dokter Tirta bagus banget. Pakai semangkok bakso, kita sering nih, jangan pakai micin. Tapi abis itu kita nuangin kecap manis banyak-banyak, saus sambal, terus nambahin garam lagi. Sadar nggak sih semua itu juga tinggi natrium? Jadi ujung-ujungnya kita cuma ganti sumber natrium yang satu dengan sumber natrium yang lain. Nah, benar banget kan? Kita stop pakai MSG, tapi terus nambahin kecap sama garam segambreng biar rasanya tetap gurih, ya sama aja bohong. Asupan natrium kita ya segitu-gitu juga. Kita terlalu fokus sama satu musuh, sampai lupa sama yang lain. Makanya, daripada pusing mikirin micin doang, mending kita lihat gambaran besarnya. Ada batas harian buat banyak hal yang kita konsumsi. Gula itu sekitar 50 gram. Nah, natrium itu totalnya sekitar 2 gram. Dari semua sumber ya, bisa dari garam, kecap, saus, dan termasuk juga MSG. Angka-angka inilah yang sebenarnya lebih penting buat kita perhatiin. Jadi, kesimpulannya apa? Intinya simpel banget. Kunci hidup sehat itu bukan dengan nyari-nyari satu bahan makanan buat dijadiin kambing hitam. Tapi soal moderasi. Keseimbangan dalam segala hal. Itu kuncinya. Nah, setelah kita bongkar beberapa mitos tadi, sekarang giliran saya yang nanya ke kalian. Ada nggak sih fakta kesehatan lain yang selama ini kalian percaya gitu aja? Mungkin sekarang saatnya buat mulai sedikit lebih kritis. Makasih banyak sudah menyimak.